Ada satu anime yang entah gimana bisa punya cerita tuh bagus banget. Animasi level dewa itu smooth parah, visual sinematik yang luar biasa, dan ditambah musik yang bikin merinding gitu. Ini dia, Sousou no Furiren. Atau Frieren, Beyond the Journey's End. Sebagai pecinta anime, aku Lajunta merasa anime Frieren ini sebuah anomali. Dari cerita yang lebih ke epilog, shot-shot sinematik yang nggak biasanya ada di anime, pacing yang lambat tapi nikmat banget. Pokoknya anomali yang aneh banget karena hasilnya bagus dan enak banget ditonton. Nah, karena bentar lagi season 2 Frieren keluar, aku mau membahas secara detail kenapa Frieren ini pantas menjadi anime top 3. Karena buat aku ini top 3 anime terbaik yang pernah ku tonton ya. Sekaligus video ini aku akan membuatmu mengingat kembali betapa bagusnya Frieren sebelum season 2-nya rilis Januari 2026 ini. Jadi jangan di skip video ini dan tonton sampai habis. Oh iya, spoiler loh ya nanti ini videonya. Biasanya dalam penulisan karakter utama atau MC itu punya dua elemen penting sebagai plot device, atau simpelnya alasan kenapa ceritanya bisa maju. Dua elemennya yaitu misi utama dan tantangannya. Kayak Naruto, misi utamanya mau jadi Hokage, tantangannya Sasuke keluar desa dan dia ditakuti karena punya Kyuubi. Deku dari My Hero Academia mau jadi hero nomor 1, tapi dia nggak punya kekuatan dan ada asosiasi penjahat. Eren mau melihat dunia luar, tapi ada Titan. Luffy mau menemukan One Piece, tapi ada marinir. Usagi Sailor Moon mau melindungi bumi, tapi ada penjahat tiap minggu. Nah, semua MC itu akan mencapai akhir cerita kalau udah melalui tantangan yang ada dan misi utama mereka tercapai. Kemudian, setelah selesainya cerita utama, akan muncul cerita tambahan sebagai bonus dan memanis dari autornya. Ini disebut epilog. Nah, Frieren, ciptaan Kanehito Yamada Sensei yang pertama kali rilis dalam bentuk manga di 2020, nggak kayak MC pada umumnya yang punya dua elemen penting buat jadi plot device. Dia nggak punya misi penting yang urgent, nggak punya juga penghalang buat ngeraih yang dia mau. Lah, dia kuat banget. Ini sehingga ini Frieren ini sebenarnya adalah kisah epilog, sebuah cerita yang terjadi setelah kisah utama selesai. Dan dari judul manga Frieren ya, udah kerasa banget kalau ceritanya beda sama anime genre fantasi kebanyakan. Sousou no Furiren. Sousou memiliki arti upacara pemakaman, pengantar jenazah, atau ritual mengantar roh orang yang meninggal. Bisa juga berarti ritual perpisahan terakhir. Jadi judulnya itu sebenarnya memiliki arti perjalanan Frieren setelah kematian para teman seperjuangannya. Dan itulah yang menjadi inti utama dari cerita. Perjalanan si Frieren, seorang elf yang punya umur hidup panjang banget menjalani kehidupan setelah kehilangan Himmel, teman seperjuangannya. Sayangnya, karena nggak kayak anime lain yang tentang menyelamatkan dunia, mengalahkan penjahat, banyak yang bilang ini anime ngebosenin. Ceritanya nggak seru. Yang jujur ya, fair-fair aja. Mungkin cerita santai, slow pacing kayak Frieren nggak buat semua orang. Ditambah dengan isi ceritanya Frieren ini cukup nano-nano ya, beragam banget dengan tujuan yang berubah-ubah tiap episode. Dan dari bersihin sampah laut kayak Pandawara, nyari obat, mengungsi di gubuk buat berlindung dari badai salju, pura-pura jadi noble buat dapat uang. Yang mana ini kalau di anime Naruto cuma filler atau dikasih time skip sehingga saking nggak penting dan relate sama cerita utama. Tapi di Frieren, hal sepele inilah cerita utamanya. Anehnya walau ceritanya sepele ya, tapi buat aku tuh nikmat banget. Kayak tiap kali nonton itu malah healing loh, relax banget nontonnya. Karena sebenarnya Frieren ini punya tujuan utama yang simpel. Dia mau memahami manusia dan dunia yang Himmel perjuangkan. Dan itu yang menurut aku nggak ada di anime-anime lain. Ceritanya sederhana, yang menyentuh kemanusiaan, membahas arti waktu, tapi dengan masalah yang simpel dan tulisan yang ringan dan kadang jenaka. Contohnya, seperti ketika episode membersihkan pantai dengan Fern. Ada bagian di mana Fern ngajakin untuk lihat sunrise. Di sini kita melihat cuplikan masa lalu di mana Heather mabuk dan membuat semua tim tidak bisa melihat sunrise. Ketika semuanya kecewa, tapi tetap ngetawain Heather. Cuman Frieren tidak merasa kecewa. Tapi ketika Frieren melihat sunrise dengan Fern, terlihat bahwa Frieren merasa paham kalau melihat pemandangan indah dengan orang tersayang itu menyenangkan. Nah, ini seperti langkah Frieren untuk menebus dirinya yang tidak bisa melihat sunrise dengan Himmel, dan tentang bagaimana dirinya memandang sepele manusia yang menganggap melihat matahari terbit di tahun baru itu spesial. Makanya dengan alur maju mundur, back to back, kita melihat Frieren yang dulu dan yang sekarang berubah. Dan perubahan itu bikin hati aku tuh kayak nyes gitu. Ternyuh, seolah-olah Frieren jadi lebih menghargai sekitarnya. Apalagi banyak banget momen dimana itu tuh bikin dada kerasa sesek banget karena konsep Frieren yang menghargai waktu. Kayak waktu Heather
meminta Frieren buat ngajarin sihir ke Fern. Di sini kita bisa melihat reaksinya Frieren dan Fern yang berbeda soal waktu. Di mana Frieren merasa Fern nggak usah buru-buru dan sebaiknya nemenin hater yang sekarat. Sementara Fern merasa justru dia harus buru-buru karena waktunya terbatas. Mungkin kalau ini Frieren yang dulu sebelum ketemu Himmel, mungkin dia nggak bakal bilang gini nih. フェルンはとっくに別れの準備はできている。お前が死ぬまでにやるべきことは、あの子にしっかりと別れを告げて、なるべくたくさんの思い出を作ってやることだ。 Nangis aku di sini. Karena ini momen di mana Frieren nggak mau Fern dan hater menyesal seperti dirinya yang menyesal tidak menemani Himmel hingga akhir. Dan jujur, karena momen seperti ini bikin aku langsung kepikiran kalau memang waktu orang di dunia itu terbatas. Dan ngomong soal penulisan cerita, aku rekomendasiin kamu nulis pakai keyboard yang udah aku cobain semua ini nih. Ada keyboard yang harganya terjangkau ini, kecil tapi tactile, dan ini enak banget buat ngetik dan berasa fokus gitu. Terus ada keyboard yang lebih gede nih, yang bisa di custom gambar yang nongol di sini nih. Ini udah dipakai kerja lama, masih kerasa mantep banget. Dan terakhir, yang paling gila, ada keyboard spesial yang feel-nya itu kerasa greget dibanding yang lain. Dan ini beneran semua udah aku coba dan dipakai sehari-hari di sini. Jadi aku rekomendasiin banget buat kamu punya juga. Cek aja dulu, siapa tahu lagi diskon parah. Dan juga cek sekalian manga Frieren dan action figure Frieren yang bagus ini yang semua udah aku taruh di bawah sini ya. Oke, balik lagi pembahasan. Momen-momen kecil, arc-arc simple kayak gini yang bikin Frieren itu anomali dibanding anime fantasi lainnya. Karena nggak ada tujuan, cuma perjalanan yang terus berlanjut. Tujuan baru tiap harinya. Tantangan kecil kayak tenang dan damai banget. Yang mana jujur itu yang paling aku suka dari anime Frieren. Side quest yang sepele-sepele ini. Dan aku jauh lebih menikmati bagian yang kayak gini daripada bagian berantemnya. Walau animasi berantemnya epic banget ya. Soalnya itu, cuma Frieren anime yang aku tonton sejauh ini punya tipe cerita seperti ini. Tapi menurutku, tipe cerita epilog ini sebenarnya nggak bakal bagus kalau nggak ada Frieren ini sebenarnya salah satu tipe cewek dandere atau tipe cewek yang susah mengutarakan emosi, yang nggak paham emosi itu kayak gimana, yang datar banget kayak gini. Yang jujur aku kadang cringe sendiri ya, karena kayak mereka ditulis tuh lebih mirip robot daripada manusia. Cuma karena Frieren ini ceritanya tentang mencoba menikmati hidup ya, jadi elf MC kita ini sebenarnya dia mampu dan bisa menunjukkan emosi. Cuma karena persepsi waktu dan makna hidup dia sebagai makhluk berumur panjang itu berbeda dengan manusia di sekitarnya, terlihatlah kalau si Frieren ini kayak dingin, nggak beremosi. Karena ya dia nggak paham kenapa para manusia merasa suatu hal yang mereka rasa itu tuh penting. Contohnya kayak melihat matahari terbit pas tahun baru bersama kelompok petualangan Himmel. Tapi begitu bahas hal yang dia suka atau benci, dia bisa menampilkan itu semua dengan baik. Jadi sebenarnya Frieren nggak tepat ya disebut dandere, cuma susah relate aja. Yang mana menurut aku combo karakter MC cewek kayak gini tuh jarang di anime. Dan bagaimana karakternya ditulis dan dipolish ya seiring waktu dibuat jadi lebih relate ke manusia di sekitarnya itu bagus banget. Selain itu karakter di sekitar Frieren yang juga ditulis dengan baik seperti Stark, anak remaja yang takut, luka dan kesakitan, dia dikasih momen untuk bisa melalui rasa takutnya itu. Ada juga Fern sebagai anak remaja perempuan yang bertingkah layaknya cewek yang maunya dipahami tanpa perlu bilang. Nah lucunya interaksi antara Fern dan Stark ini itu tuh nggak berlebihan dan bikin ilfeel gitu, yang kayak too much di anime fantasi roman biasanya. Justru malah gemes aku nontonnya, karena kelihatan kalau keduanya anak muda ini masih berusaha memahami banyak hal, termasuk masalah cinta. Selain itu penulisan interaksi antara keduanya itu juga dari yang awalnya dingin, Stark ngerasa dibenci Fern, sampai ngambek berantem, hingga mereka dansa bareng dan ngasih kado. Dengan rentang 15 episode, bumbu-bumbu romance di antara keduanya tumbuh perlahan dan akhirnya aku sebagai penonton sendiri yang greget karena mereka belum jadian cuy. Ini tuh beda ya daripada romance di anime biasanya. Kalau di anime shoujo kan dari awal udah dikasih scene deg-degan itu ya, doki-doki ya. Udah di-spill lah kalau di antara kedua tokoh ini bakal ada something, tapi jadiannya di episode akhir. Sementara kalau di shonen yang fantasi ini itu biasanya harem atau tiba-tiba ada yang suka. Jadi antara lambat banget atau cepet banget sampai dipaksain. Sementara Fern dan Stark ini momennya pas, kayak natural. Dari kejadian apa, lanjut ke adegan berikutnya, bikin apa, gimana, itu gemes banget. Ya, walau aku nggak tahu mereka akhirnya jadian atau bakal ada momen-momen romantis lainnya ya. Karena aku udah baca manganya, tapi beberapa chapter aja. Jadi aku cuma tahu plot yang baru dianimasiin. Dan itu sebenarnya karena
Ya, feeling aku waktu baca manga Frieren dengan nonton animenya itu beda jauh banget. Ya, bukan mau jelek-jelekin mangganya ya, no offense ya, buat pembaca mangganya. Tetap bagus dan epic kok. Tapi entah kenapa pas nonton animenya itu rasanya kayak beneran wow gitu, diajak masuk ke dalam dunianya. Sampai-sampai aku merasa udah nunggu animasi adaptasinya aja. karena lebih berasa epicnya. Makanya aku mau menyampaikan nih buat Madhouse Studio dan sutradara Keiichiro Sato yang berhasil mengubah gambar ini jadi gini. Itu gila banget. Jadi gini, anime Frieren ini bukan cuma tentang ceritanya yang slow dan nggak buru-buru. Justru karena pacingnya yang lambat, mereka berani bikin shot-shot panjang yang fokus nunjukin betapa luas dan indahnya dunia di dalamnya. Ada wide shot, panorama lebar, background yang detail dan bergerak dinamis. Semuanya bikin aku sebagai penonton itu merasa ikut berjalan di dunia itu. Belum lagi kalau kamu screenshot di momen tertentu, akhirnya bakalan bagus banget. Ini nunjukin betapa detailnya para animator untuk menciptakan visual sinematik buat Frieren. Dari komposisinya, cahayanya, detailnya, semuanya tuh cantik semua. Ditambah beberapa pilihan pengambilan gambar itu digunakan untuk menguatkan narasi yang ada. Kayak scene ini nih, yang mana sebenarnya melanggar aturan sinema yang ada, yaitu rule of third. Tapi jujur aja, itu justru menguatkan narasi. Kalau si Frieren nih kaget banget. Ini beneran genius banget sih sutradaranya. Ingat tadi aku bilang Frieren punya banyak shot yang durasinya lama. Nah, kerennya bukan cuma karena sinematiknya bagus ya, tapi animasinya itu juga fluid banget. Detail gambarnya nih ajib dan para animatornya berani bikin shot panjang penuh gerakan tanpa menurunkan kualitas sama sekali. Dari scene jalan, ngobrol, rebana, sorry, tipu, rebahan maksudnya. Sampai waktu adegan dansa Fern sama Stark ini, itu halus banget, fluid banget. Dan itu semua satu shot, jadi berasa lebih intim. Tapi emang kualitas animasinya ini lebih berasa banget waktu lagi adegan berantem. Karena satu scene itu bisa berkelanjutan tanpa ganti shot. Alias gambar animasinya itu makin gila lagi. Bener-bener bukan anime gundul itulah yang tadinya juga dibikin sama Madhouse yang harus diganti sama studio lain. Dan dengan visual yang sinematik, animasi yang fluid, ada satu hal yang bikin Frieren ini masuk ke dalam top list animeku. Musiknya, adegan berantem yang udah fluid dan keren ini ditambah musik dan sound effect itu merinding gitu rasanya. Kayak udah jadi pelengkap yang bikin kita makin masuk ke dalam perjalanan Frieren. Sampai aku tuh berkesan banget sama theme song dari Frieren. Nggak cuma theme song utamanya yang mudah banget dikenang, battle songnya pun juga ikonik banget. Jujur aja, ini kan Frieren genrenya fantasi ya, drama petualangan ya. Tapi kenapa animasinya pertarungannya tuh harus sampai sebagus ini gitu loh. Poin utama cerita yang simple, sederhana, dengan pacing lambat, justru bikin cerita yang harusnya ngebosenin bisa dikemas demikian rupa dengan berbagai faktor yang ada. Jadi sebuah cerita perjalanan yang menyentuh dan relate dengan kita semua. Apalagi dengan animasi dan visual dan musiknya ya, bikin aku ngerasa ini Frieren udah overpower banget lah sebagai cerita santai Frieren. Dan justru aku kepingin nonton lagi karena rasanya tuh kayak nggak tahu nih habis ini Frieren ketemu apa lagi nih, side quest kecil apa lagi nih yang akan dia lalui dengan partinya atau kelompoknya. Itulah kenapa aku bilang Frieren ini anomali. Ini tuh nggak ikut formula fantasi modern, bahkan nggak ngikuti struktur cerita mainstream, tapi dia tetap terasa indah, hangat dan penuh makna. Jadi sebelum Frieren keluar nih besok ini, coba buat nonton sekali lagi dan nikmati keindahannya. Dan kalau masih nggak mau nonton, ya udah tonton anime dengan animasi terjelek 2025 aja yang udah aku bedah nih di sini. Kenapa kok bisa jelek banget ya? One Punch Man atau yang ini nih, yang ampas juga nih, Boruto. Kau bisa tonton salah satu atau pilih dua-duanya. Dan jangan lupa cek produk yang udah kutaruh di bawah ini nih.